Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi, salam berimajinasi, salam berinovasi, bangkit sebagai pendidik sejati. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi IPAS semester kelas 4 semester 2 tentang materi gaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi gaya dengan menggunakan media yang saya kasih nama dengan sebutan kotak gembira. Mengapa saya namakan kotak gembira? Karena di sini kita nanti akan belajar sambil bermain, tentunya dengan rasa yang sangat gembira. Tujuan saya adalah sebagai media pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mengembangkan daya pikir anak sesuai capaian perkembangannya. Itu untuk tujuan saya. Dan selanjutnya keunggulan dari produk saya ini, kotak gembira ini, yang pertama untuk sarana belajar dan bermain. Karena pada masa jenjang anak kita diharuskan belajar juga sambil bermain. Untuk keunggulan yang kedua yaitu adalah tentang yang mana permainan pada kotak gembira ini akan membuat daya pikir anak berkembang. Yang ketiga, kotak gembira ini praktis dan mudah disimpan atau dibawa kemana-mana. Dan untuk keunggulan kotak gembira ini, yang pertama mengandung unsur bermain, yang mana anak kita ketika belajar sambil bermain tentunya akan merasa gembira dan tidak mudah bosan. Yang selanjutnya keunggulan yang kedua, permainan pada kotak gembira ini tentunya akan membuat daya pikir anak semakin berkembang. Yang ketiga, praktis, bisa dibawa kemana-mana, tentunya penyimpanannya mudah. Dan untuk keunggulan yang keempat, aman untuk anak, terus kuat, tahan lama, dan tentunya menarik untuk anak. Itu untuk beberapa keunggulan dari produk kotak gembira ini. Adapun alat dan bahan dari kotak gembira ini, alatnya berupa ada gunting, karter, lem, ada kardus bekas, ada bambu, ada kertas, dan lain sebagainya. Kemudian cara pembuatan dari kotak gembira ini, yang pertama kita mengambil kardus bekas, diberi lubang 2, dan selanjutnya kita kasih bambu ke dalamnya. Bambu ditusukkan kepada tutup botol aqua bekas, yang mana fungsinya untuk menarik dari orang-orangan yang ada di kotak gembira ini. Dan untuk kotak gembira yang kedua, tentunya anak-anak pada masa saat ini sudah jarang menemui bentuk sumur tua atau sumur pada zaman dahulu. Yang mana pada sumur zaman dahulu kita mengambil air menggunakan ember yang ada talinya, kita turunkan. Nah, ketika kita turunkan ini terjadi adanya dua gaya, ya, terjadi dua gaya. Yang pertama, ember turun ke bawah, ini membuktikan bahwa adanya gaya gravitasi. Nah, setelah terisi air penuh, ember itu ditarik ke atas. Nah, ini juga membuktikan terjadinya adanya gaya otot, ya. Gaya otot itu bekerja pada manusia atau hewan. Itu untuk kotak gembira yang satu. Dan untuk kotak gembira yang satu ini, ya, ini ada beraneka macam, ada origami kelinci, ada origami buah apel, pohon,
gunung, pelangi dan lain sebagainya. Untuk kotak gembira yang satu ini juga terjadi, misal kita selama ini kita ketahui bahwa ketika pulang sekolah kita berjalan kaki, ya. Nah, ketika berjalan kaki kita ini juga mengambil terjadinya dua gaya. Yang pertama gaya otot, ya tentunya karena ketika posisi kita dulu kita di berjalan pindah tempat ke depan, ya terjadinya gaya otot, terjadinya gerak. Selain itu juga terjadi gaya gesek, ya karena terjadi gesekan antara kaki dan jalan. Untuk selanjutnya ada gaya gravitasi. Ketika buah apel itu jatuh dari pohon, jatuhnya pasti ke bawah. Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang jatuh ke bawah itu terjadinya adanya gaya gravitasi. Ketika kelinci meloncat ke sana kemari itu juga membuktikan adanya gaya otot. Nah, itu pemaparan dari saya tentang produk kami, media kami yang saya kasih nama tentang kotak gembira. Tentunya bisa membantu untuk sarana pembelajaran materi gaya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.